kata Rasul. Barkah hidupnya, barkah hartanya, barkah keturunannya, barkah rizkinya, barkah usahanya, barkah rumahnya, barkah kesehatannya, barkah ibadahnya, semua jadi barkah. Akan nisal. Kira-kira mau enggak Bapak Ibu jadi orang yang nisal? Kata Rasul, jangan tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, Ketua Ta'mir Masjid Jami' Al-Akbar, semua serta keluarga besar pengurus, para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya cintai, wabil khusus guru saya, Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Rumrawi, yang mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah umurnya. Saya bangga bisa bertemu dengan beliau. Kita sering berkali-kali isi di sini bersama, dan saya banyak dapat ilmu dan bermanfaat. Semoga dipanjangkan oleh Allah umurnya. Matta'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarih. Para imam, para muazzin yang saya cintai, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa semua yang hadir dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kami masih melanjutkan perjalanan safari dakwah. 1000 titik. 1000 majlis ilmu, 1000 masjid. Alhamdulillah, program sudah berjalan dari bulan suci Ramadan, sudah mencapai 187 majlis, dan ini 188. Tujuan kami dari safari dakwah 1000 titik ini mengajak dan melipatkan seluruh masyarakat untuk sama-sama menwujudkan cita-cita 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan Alhamdulillah program ini sudah jalan. Dan Alhamdulillah di bawah binaan kami sudah ada puluhan yang sudah tamat hafal 30 juz. Dan setiap mereka hafal Al-Quran, kami hadiahkan umrah. Dan sengaja kami hadiahkan umrah bukan karena intinya mau umrah, tetapi biar sekalian setor hafalan dan bacaan di hadapan imam-imam besar di Tanah Suci, Imam Besar Masjidil Haram dan Imam Besar Masjid Nabawi. Karena kami ingin meraih bagaimana bisa menunjukkan para hafiz-hafizah yang bacaannya benar. Banyak sekarang muncul hafiz-hafizah, tapi mohon maaf Al-Fatihah masih keliru. Kami harap bisa semua orang Islam bisa membaca Al-Quran seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kami menjalankan 5 metode Madinah. Pertama, memperbaiki huruf dan bacaan. Yang kedua, menyempurnakan tajwid. Yang ketiga, menindahkan suara. Walaupun suara kita sebelumnya membuat orang lain sakit kepala, jangan khawatir, insyaAllah ada ilmunya. Terus yang keempat, menguatkan hafalan. Banyak keluhan jamaah, kami bisa hafal, cepat hafal, tapi cepat lupa. Ada enggak ilmunya? Ada. Walaupun waktunya karena maghrib sama isya tidak berkesempatan saya praktik di depan jamaah bagaimana cara cepat hafal Al-Quran. Kami punya metode dan ada seminarnya. Sudah Alhamdulillah jalan di beberapa wilayah dan kota. Seminar ini mempelajari 10 metode mudah hafal Quran. Di antaranya ada satu metode, kalau kita bisa praktik dengan benar, tapi syaratnya harus bacaannya lancar. Saya tidak mau pimpin hafalan bagi orang yang belum lancar bacaan, karena saya dosa nanti. Kenapa saya dosa? Karena dasarnya kita hafalkan, belum perbaiki itu dosa.
Karena memperbaiki bacaan itu wajib. Tapi menghafal Al-Quran tidak wajib. Makanya kami utamakan ini wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya. Jangan dirubah-rubah. Dan ini butuh tekad yang tinggi untuk memperbaiki. Dan memperbaiki pun mudah. Jangan khawatir. Walaupun masih berbata-bata, kesulitan. Mungkin karena lidah kita tidak terbiasa. Tidak apa-apa. InsyaAllah bisa. Semuanya bisa. Asal kita ada kemauan. Kenapa saya bilang bisa? Karena Allah sudah janji. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Suratul Qamar ayat 17 bahkan terulang berapa ayat. Menurut Allah Subhanahu wa taala, kami telah memudah sudah selesai. Berarti tugas Allah sudah selesai. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min muddakir, siapa yang mau belajar? Kalau ada kemauan, dapat janji Allah kemudahan. Kalau belum ada kemauan, tidak akan dapat kemudahan. Baru masuk ke tahap yang kelima, tahap inti. Kalau sudah lulus dari 4 tahap ini, tahap inti membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ilmunya. Bagaimana salat subuh Rasulullah SAW, bagaimana salat sirriyahnya, bagaimana salat jahriyahnya, bagaimana kalau dia tahajud, apa ayat yang Rasulullah SAW suka sering ulang dan baca, apa ayat yang Rasulullah SAW ketika baca dia menangis, apa ayat yang Rasulullah SAW suka mendengar dari sahabat yang lain, ketika dia minta sama Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, aku malu, bagaimana saya bacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran turun kepadamu. Kata Rasulullah SAW, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengar ayat itu dari orang lain. Dan ini semua ada, termasuk di luar salat. Rasulullah SAW khatam Al-Quran setiap minggu 1 kali, mulai Sabtu khatam Jumat. Ini metode-metode, ada ilmunya, ada ijazahnya, ada sanadnya. Bahkan setiap orang bisa belajar Al-Quran dengan benar, dia akan meraih sebuah sertifikat. Apa itu sertifikat? Tertulis nama kita, Fulan bin Fulan, belajar misal Al-Quran dari misal Kiai Haji Profesor Muhammad Romi, dan kita dari situ kita belajar beliau dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari guru. Ada kesambungan, bersambungan. Urutannya tidak terputus sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya belajar sama guru saya di Madinah, antara beliau sama Rasulullah SAW ada 27 ulama. Sahabat, tabi'in, ulama, ahlul Quran, beliau termasuk 28. Saya belajar sama beliau berarti saya termasuk 29. Dan seterusnya, begitu saya ada orang belajar, kita kasih ijazah berarti dia 30. Dan seterusnya, bersambung. Dan ini ijazah dan sanad sertifikat ini termasuk salah satu yang dimiliki oleh umat Islam yang Allah juga jaga. Bukan Allah jaga Al-Quran secara fisik, tulisan, suara, bacaan, tajwidnya, dan termasuk sanadnya. Sanad Al-Quran itu sangat dijaga dan diakui oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah yang menjadi target kami. Cita-cita saya semua masjid di Indonesia memiliki imam penghafal Al-Quran bersanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya sudah berbincang-bincang sama Profesor Dr. Ahsan Sokha dan juga beberapa Ahlul Quran termasuk Kementerian Agama, bagaimana kita bisa mewujudkan Lajnatu Masyayikhatil Qurra, ulama-ulama Al-Quran di bawah satu lembaga yang resmi yang mereka bisa menghimbau dan mengontrol kebiasaan pesantren-pesantren, rumah tahfiz yang memiliki binaan Al-Quran, supaya kita tekankan kepada mereka, jangan lagi ada orang menghafal Al-Quran tapi bacaannya masih keliru. Tolong utamakan perbaiki bacaan. Semakin lancar bacaanmu, wallahi semakin mudah hafal. Semakin bagus bacaanmu akan otomatis hafal. Tapi kalau hafal dengan dasar salah baca, agak nanti kebelakangan susah memperbaiki bacaan. Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon doa restu. Walaupun kami dalam berjalan safari dakwah mensyiarkan wakaf kepada jamaah, alhamdulillah kemarin saya dapat hadiah besar berupa karpet warisan Masjidil Haram, karena kami susah mendapatkan galang dana atau saluran dana dari Arab. Kondisi Arab sekarang lagi banyak ujian.
Makanya kami dibantu oleh para ulama dan imam-imam besar memberikan wakaf karpet warisan Masjidil Haram. Wakaf karpet ini kami tawarkan kepada jamaah menjadi syiar wakaf. Semua karpet ini yang kita hadiahkan ke masjid-masjid, ke musalla-musalla, penghasilannya semua akan disalurkan untuk program Sajudul Penghafal Al-Quran. Alhamdulillah banyak pesantren dan rumah tahfiz di bawah binaan kami, di antaranya Hafiz Indonesia. Alhamdulillah kita lihat betapa luar biasa Hafiz Indonesia membanggakan kita. Saya punya kawan orang Arab mau buka dan buat acara Hafiz Arab versi sama dengan Hafiz Indonesia. 2 tahun bekerja keras. Kami berikan materinya, kami berikan konsepnya, kami berikan bagaimana caranya, tetapi jujur saja gagal. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak menemukan di negeri Arab anak-anak di bawah usia 10 tahun dengan jumlah yang banyak hafal Al-Quran. Hanya di Indonesia. Di Arab tidak bisa. Yang bisa dihitung di bawah 10 tahun bisa dihitung jari 1, 2, 3 orang. Tapi kalau tingkatan dewasa memang banyak di Makkah dan Madinah hafal Quran. Tetapi kalau anak-anak bisa dihitung dengan jari. Mungkin ada 1, 2 anak ajaib. Tapi kalau kita di Indonesia, alhamdulillah anugerah luar biasa. Mungkin Bapak Ibu hanya menonton acara Hafiz Indonesia, acara yang sudah jadi, yang bisa tampil 18 atau 20 peserta. Tapi yang sebelumnya kami bekerja keras 4 bulan menumbuhkan ratusan anak-anak dari seluruh Indonesia. Dari kampung-kampung, kabupaten-kabupaten, sawah-sawah, desa-desa, terkumpul anak-anak yang begitu banyak untuk bagaimana bisa mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dan menemukan jumlah yang banyak, bukan 100 bahkan 200, 300 orang. Karena acara TV terbatas, kami tidak bisa tampilkan ratusan orang di acara TV. Makanya kami bina, kami kelola, kami ajari dan kami milih dari jumlah yang begitu banyak, memilih yang terbaik, yang bisa dan fantas dan layak untuk bisa tampil di acara Hafiz Indonesia. Makanya mohon jamaah, mohon doa restu. Dan saya dalam setiap program safari dakwah melipatkan semua jamaah. Walaupun saya percaya dan yakin ada para dermawan yang insya-Allah siap, ada para donatur yang insya-Allah terbuka hatinya. Tapi saya tidak mau program ini menjadi milik siapa-siapa. Saya tidak membawa program ini menjadi milik Ali Jabir, tapi saya merasa ini milik kita bersama. Semuanya terlibat dari segi tenaga, fikiran, ilmunya, kelebihannya, hartanya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, hibahnya, wakafnya. Semuanya berhak terlibat. Kenapa? Karena cita-cita saya semua jamaah fantas dan layak mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita bisa berkata, ya Allah, aku mohon maaf, tidak bisa baca Quran, tidak bisa hafal Al-Quran. Tapi ya Allah, saksikan hartaku untuk Al-Quran, hartaku untuk binaan Al-Quran. InsyaAllah tergabung bersama Ahlul Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Makanya semua harus terlibat sesuai kemampuan kita. Dan selalu saya berkata, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Kau ibu-ibu ketawa sih. Memang biasanya apa? Oh, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak? Mohon maaf, itu 2018. Sekarang kita 2000, harus semuanya berubah. Apa yang harus dirubah? Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam kesempatan yang singkat ini saya memberikan luar biasa. Sebenarnya kita punya Al-Quran ini luar biasa. Tidak ada kehabisan indahnya, tidak kehabisan keberkahannya. Ketika terjadi aksi demo 24/11 dan 212, jujur saja, saya merasa orang bangga karena melihat jutaan umat bisa hadir di aksi demo itu di Monas. Buat apa? Bela Al-Quran. Tapi di sisi lain, jujur saja saya sedih. Kenapa? Karena kenapa umat Islam mau bangkit, memperhatikan Al-Quran, berduli kepada Al-Quran, mempelajari dan menghafal. Harus ada orang menghina Al-Quran dulu, baru kita mau. Itu yang membuat saya sedih. Apakah kita kalau mau hafal, memperhatikan, membaca. Sekarang mana orang muslim tidak hafal suratul Maidah ayat 52? Ayo coba tunjukkan siapa yang tidak kenal ayat itu. Al-Maidah 52. Semua tahu kan?
Bahkan sudah ada yang hafal ayatnya, sudah hafal terjemahannya. Tapi mohon maaf ya Allah, kalau kami mau hafal Quran harus ada orang menghina Al-Quran dulu. Kalau ada yang menghina kami siap hafal. Astaghfirullahalazim. Itu yang menjadi buat saya sedih. Memfikirkan bagaimana cara solusinya agar bisa kita bangkitkan umat Islam memperhatikan Al-Quran. Saya tidak minta harus anda semua hafal 30 juz. Paling tidak memperhatikan Al-Quran secara baca, tilawah, memperhatikan, mempelajari artinya, memahami, mengamalkan sesuai kemampuan. Bisa habis umur kita belum tentu bisa faham isi Al-Quran. Bisa habis umur kita belum mampu mengamalkan segala isi Al-Quran. Bahkan ada orang bertanya, apakah boleh saya baca Al-Quran walaupun tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Pak Profesor, kalau saya salah tolong tegur saya. Apakah boleh saya baca Al-Quran walaupun saya tidak faham sama sekali isinya? Saya jawab, boleh. Apakah saya boleh baca Al-Quran tapi tidak menhayati sama sekali? Saya jawab, boleh. Apakah saya boleh baca Al-Quran tapi saya belum mampu mengamalkan semua isinya? Saya jawab, boleh. Kenapa saya jawab boleh? Pahala untuk Al-Quran itu kan ada tingkatannya. Ada minimal, ada maksimal. Kalau tidak bisa meraih pahala yang maksimal, baca, fahami, hayati, amalkan, apalagi luar biasa kita bisa terharu dengan Al-Quran, menangis karena Al-Quran, pasti akan derajat kita semakin tinggi dan pahala semakin besar. Tapi kalau kita tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Contoh, kalau saya bisa baca, alhamdulillah, berarti tetap minimal, tetap setiap satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz hurufnya 19. Malaikat tulis pahala 190. Saya tidak faham, tetap dapat pahala. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi 10 amsalih." Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat menjadi 10 kali lipat. Rasul tidak sebutkan faham tidak faham, hayati tidak menhayati, itu beda lagi. Bisa hayati itu lebih besar pahalanya, bisa memahami lebih tinggi lagi karunia-Nya, bisa hafal, bisa amalkan, wow, luar biasa, lebih dahsyat. Makanya jemaah sekalian, jangan jadikan alasan tidak faham saya tidak baca. Ada orang berkata, daripada saya salah, daripada saya keliru, daripada saya tidak faham, mendingan tidak usah baca Quran. Tahu enggak ini nasihat siapa? Syaitan. Ada orang begitu. Ada ibu buka Al-Quran, masih bacaannya kasihan, patah-patah. Masih berbata-bata, datangi syaitan. Bu, ngapain? Ya kamu baca. Baca apa? Baca Quran. Iman ibu sudah bisa baca? Belum. Faham enggak? Enggak. Terus gimana? Ya kan ada upaya, ada ikhtiar. Bu, kalau ibu baca seperti ini itu dosa. Tak faham lagi, bacaannya keliru, bata-bata. Mendingan tak usah. Oh gitu syaitan. Ya, terima kasih syaitan. Malah terima kasih lagi sama syaitan. Akhirnya tak jadi baca. Padahal dia lupa apa kata Rasulullah SAW. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa, subhanallah, terima kasih ya Rasulullah, begitu luar biasa berduli kepada umatnya. Ternyata Rasul bukan hanya memperhatikan orang yang mahir baca Quran, tapi Rasul juga memperdulikan orang yang masih berbata-bata. Barang siapa yang baca Quran tapi dia berbata-bata bacaannya, jangan khawatir, itu bukan dosa, tapi 2 pahala. 1, karena kita mau baca. 2, kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi berbata-bata itu Allah hargai perjuangan kita mendapatkan pahala. Subhanallah. Ada seorang peserta di Hafiz Indonesia, 2 orang, Aila sama Kaila. Tahu enggak Bapak Ibu Aila sama Kaila? Ingat? Kira-kira masih ingat Bu? Fisiknya apa?
buta. Setor setiap hari hafalan dan bacaan 5 sampai 7 juz. 5 sampai 7 juz. Saya pernah berkata, Kaila, kenapa kamu susahin diri? Kan kasihan. Baca sampai 5 juz, 7 juz setor hafalan. Kamu kan ada uzur. Bilang aja sama Allah, ya Allah maafkan saya orang buta. Tak bisa banyak baca Quran. Apa jawab beliau? Enggak, apa coba? Sampai saya terharu ketika dia berkata itu. Masih usianya di bawah 10 tahun, tapi jumpa jiwa yang begitu luar biasa, bertekad tinggi. Maaf Syekh, saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Kira-kira Bapak Ibu alasannya apa? Mohon maaf ya Allah, tidak ada waktu. Bersama HP subhanallah ada waktu. Dari pagi sampai malam. Mau tidur terakhir yang dilihat HP. Mau bangun pertama yang dilihat HP. Pergi kemana-mana bawa HP. Bisa kehilangan istrinya biasa-biasa aja. Kehilangan HP stres luar biasa. Sibuk luar biasa. Saya tidak melarang Bapak Ibu pakai HP, tapi tolong juga kasih waktu yang cukup untuk Al-Quran. Al-Quran ini adalah budiman kehidupan kita. Al-Quran yang menjaminkan kita selamat dunia akhirat. Al-Quran akan membela kita. Al-Quran akan menaikkan derajat kita. Luar biasa manfaat Al-Quran. Jangankan 30 juz Al-Quran. Suratul Baqarah. Apa kata Rasulullah SAW mengenai suratul Baqarah? Alaikum bi suratul Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Wa tarkuha hasrah. Wa la tastati'uha al-batala. Barang ambillah suratul Baqarah. Bacalah suratul Baqarah secara rutin. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan, kata Rasul. Berkah hidupnya, berkah hartanya, berkah keturunannya, berkah rizkinya, berkah usahanya, berkah rumahnya, berkah kesehatannya, berkah ibadahnya, semua jadi berkah. Berkatnya suratul Baqarah. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah akan nisal. Kira-kira mau enggak Bapak Ibu jadi orang yang nyesal? Kata Rasul, jangan tinggalkan suratul Baqarah. Wala tastati'uha al-batala. Tukang sihir, tukang ramal, tukang dukun, siapapun yang niat jahat sama kita, ingin menggoda kita, mengganggu kehidupan kita, merusakkan keharmonisan dalam rumah tangga kita, tidak ada yang bisa selama kita selalu merutinkan baca suratul Baqarah. Kenapa? Suratul Baqarah termasuk salah satu surah yang melindungi kita dari kejahatan alam gaib. Makhluk halus, jin, syaitan, sihir, macam-macam dilindungi oleh Allah dan kekuatan dan dahsyatnya keberkahan suratul Baqarah. Bapak Ibu, sering tak kita berantem di dalam rumah kita? Tiba-tiba anak kita nangis tengah malam, tanpa alasan. Tiba-tiba ada masalah kecil dalam rumah kita, kok jadi masalah besar sampai terucap talak. Kadang kita pulang ke rumah tidak merasa nyaman, kita merasa kesempitan, ada sesuatu yang aneh di dalam rumah kita tapi kita tidak tahu, sampai kita minta didoakan atau mendatangkan guru ke rumah kita supaya mendoakan, karena kita ada merasa sesuatu yang di dalam rumah kita yang belum jelas. Gangguan, makhluk halus, apa alam gaib, macam-macam. Tahu enggak sebabnya apa itu semua? Ini sebabnya semua, termasuk anak-anak kita yang bandel, rewel, tidak bisa diam dan bisa menuruti orang tuanya. Itu semua gara-gara ada banyak syaitan dalam rumah kita. Banyak syaitan dalam rumah kita. Sebab adanya banyak syaitan, kehilangan berkah, rahmat dan kehilangan keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT. Obatnya apa? Obatnya sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Alaikum iqra'u surat al-Baqarah. Al-baytul ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan bakal kabur, lari. Lari dari rumah yang ada bacakan dalamnya suratul Baqarah. Boleh baca, boleh setel. Dan lebih baik kita baca. Lumayan panjang suratnya, ya memang lumayan panjang. Kalau tidak bisa khatam dalam satu hari, tak apa-apa. 2 hari, 3 hari, nanti bersambung sampai selesai. Begitu selesai, ulang lagi, menjadi kebiasaan dan rutin. Saya punya ibu, setiap hari khatam suratul Baqarah. Setiap hari khatam suratul Baqarah. Oleh kerana itu, nikmat.
Cuba Bapak Ibu kalau amalkan amalan ini, insya Allah Allah lindungilah keluarga kita. Akan menjadi nikmat dan harum. Baru berkata, rumahku surgaku, karena keberkahan suratul Baqarah. Jangankan suratul Baqarah bisa membawa keberkahan. Satu ayat di dalam suratul Baqarah, ayat kursi. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis salat, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, dijamin masuk surga. Subhanallah. Satu ayat jaminan masuk surga. Gimana kalau suratul Baqarah semuanya? Gimana 30 juz Al-Quran? Makanya selalu saya ingatkan jamaah, habis salat jangan tinggalkan ayat kursi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan seterusnya sampai akhir, baca ayat Al-Kursi. Sibuk, ada rapat, ada meeting, mepet, waktunya, buru-buru, tak apa-apa. Baca ayat Al-Kursi, habis itu tinggalkan masjid. Musallahnya, pergi. Terus zikir yang lain gimana? Tak apa-apa sambil jalan. Sambil jalan kaki, naik motor, naik mobil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus. Agar kita tetap menjaga. Karena apa kata Rasulullah? Barang siapa yang baca selepas salat ayat kursi, dijamin menjadi ahli surga. Bahkan dibaca di saat tidur. Kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabu syaitan. Dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Ayat Al-Kursi di waktu tidur. Anak-anak kita sudah terlanjur tidur, belum baca ayat kursi, boleh ibu-ibu, bapa-bapa bacakan. Sambil usap kepalanya, usap wajahnya, usap badannya, membaca ayat kursi. Allah lindungi anak kita dari mimpi buruk, dari godaan, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda oleh syaitan, tidak didekat oleh syaitan. Faham Bapak Ibu? Termasuk suratul Baqarah, atau kita mau khatam Al-Quran, apalagi kita di hari-hari yang agung dan mulia. Bapak Ibu, nilai ibadah, pahala ibadah di hari-hari 10 Dzulhijjah ini jauh lebih besar daripada hari lain. Bahkan kata ulamaul muhaqqiqin, amalan-amalan di hari 10 ini jauh lebih mulia daripada amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Coba bayangkan. Walaupun itu berbeda pendapat, tapi sebagian besar ulama al-muhaqqiqin, mereka berkata amalan-amalan di 10 hari ini jauh lebih mulia daripada bulan Ramadan. 10 Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Sampai Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada amal salih yang paling dicintai Allah sebagaimana amal salih di 10 hari Dzulhijjah ini. Kemarin 1 Dzulhijjah, hari ini Sabtu, sekarang hari 3. Manfaatkan sisanya. Kalau bisa berbanyak puasa, berbanyak sedekah, berbanyak baca Quran, terus berusaha segala amal kebaikan. Setiap amal salih anda punya saham di situ. Nilai ibadahnya jauh lebih besar daripada bulan-bulan lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari di dunia adalah hari 10 hari Dzulhijjah. Bahkan hari yang termulia di sisi Allah, Yaumun Nahar. Inna a'zamal ayyami indallah Yaumun Nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kalau tidak bisa puasa semuanya, paling tidak puasa Arafah tanggal 9, 1 hari. 1 hari, tapi berkahnya menghapuskan dosa 365 hari. 1 hari menghapuskan dosa 365 hari. Subhanallah. Jangan dilalaikan. Ramadan aja yang 30 hari begitu cepat habis. Masa 10 hari pasti lebih cepat. Apapun saham amal salih, tahajud, walaupun 2 rakaat tutup witir, baca Quran, sedekah, zikir, istighfar, silaturrahim, ziarah kubur, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal. Apapun amal salih, lakukan. Apapun amal salih, sekecil apapun amal salih, usahakan setiap ada amal salih, anda punya saham, anda punya saham, anda punya saham. Biasanya suka masbuk, usahakan 10 Dzulhijjah ini saya tidak mau masbuk lagi. Biasanya ketiduran salat subuh, usahakan jangan ketiduran salat subuh lagi. Usahakan kejar takbiratul ihram sama imam. Jaga sunnah qabliyah ba'diyah, jaga salat duha. Segala amal kebaikan anda bisa lakukan di 10 ini hari, karena sangat luar biasa kemuliaannya. Jangan sampai tersia-sia. Saya akhiri 2 amalan.
Sedekah, terutama sedekah subuh. Sedekah setiap waktu bagus, setiap saat bagus. Tapi sedekah subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Saya banyak membahas masalah sedekah subuh di YouTube. Inti daripada sedekah, setiap waktu, setiap saat bagus. Tapi kenapa sedekah subuh lebih istimewa? Karena setiap subuh ada malaikat yang Allah turunkan. Tugas malaikat cuma satu. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik daripada orang yang berinfak di subuh hari. Bahkan saya menemukan rahasia sedekah subuh yang disertai doa. Contoh, mulai malam ini bapa ibu pulang masing-masing punya kotak amal. Botol, kotak amal atau kaling, bapa satu, istri satu, anak-anak masing-masing satu. Begitu habis subuh, isi sedekahnya. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, tetap masih boleh laksanakan sedekah subuh. Isi sedekahnya disertai doa. Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah subuh ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tua saya yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, dengan berkat apapun hajatmu, sebutkan. Melamar kerjaan anak-anak muda, ya Allah, aku mohon lamaran kerjaan saya dengan berkat sedekah ini diterima. Soal jodoh, soal kesembuhan, soal pergi haji dan umrah, lunasi hutang, apapun hajat kita, sebutkan. Anak keturunan salih-salih, penghafal Al-Quran, termasuk anak-anak kita, tolong dari kecil ajarin supaya menjadi anak memberi dengan ikhlas. Isi sedekahnya dan gantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya termasuk keluarga suami istri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, tolong jangan lupa sedekah subuh, doa. Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, karuniailah kepada kami keturunan karena kami sudah lama menikah belum punya keturunan. Saya punya teman 17 tahun belum punya anak. Saya begitu kasih amalan ini, alhamdulillah dia rutinkan. Alhamdulillah 6 bulan kemudian beliau telefon saya, positif istrinya hamil. Berkat dahsyat sedekah subuh. Satu kali sedekah, satu kali hajat. Jangan sedekahnya koin-koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kata malaikat, kelamaan doanya, kebanyakan hajatnya. Padahal sedekahnya teng teng teng. Kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah, satu kali hajat. Siap? Sedekah subuh disertai doa. Saya yakin tidak diragukan sifat kedermawanan yang masyarakat Indonesia. Tidak diragukan hobi sedekah, tapi sering tertinggal doa selepas sedekah. Amalan yang kedua dan terakhir, baca Quran setiap hari. Kalau tidak bisa, paling tidak suratul Baqarah. Dan kalau baca, saya nasihatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Oh, kan dah jadi? Kenapa dah jadi? Karena sudah pindah halaman. Sudah lihat halaman, apalagi Quran 600 sekian, kapan habisnya? Akhirnya dah jadi mulai. Jangan sekali-kali coba buka halaman, baca. Baca saja, selesai halaman pindah. Belum selesai jangan pindah-pindah. Supaya apa? Supaya kita selesai. Sejauh apapun jaraknya, kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Sedekat apapun, kalau tidak pernah berlangkah tidak akan sampai. Siap? Setiap hari baca Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir dijadikan oleh Allah ahlul Quran. Mudah-mudahan diberikan kemuliaan menjadi keluarga Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Jamaah sekalian, jangan sia-siakan Al-Quran. Wallahi berkahnya luar biasa. Tugas kita cuma satu, berteman sama Al-Quran di dunia. Cuma satu itu aja, berteman sama Al-Quran di dunia. Tahu enggak apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Al-Quran akan temani kita di dunia. Al-Quran akan temani kita saat sakratul maut. Al-Quran akan temani kita di alam kubur menghadapi munkar nakir. Al-Quran akan temani kita saat dibangkitkan oleh Allah hari kiamat. Al-Quran akan temani kita saat dihisab. Al-Quran akan temani kita, menantarkan kita jalan di atas sirat sambil menuju pintu surga. Apakah sampai ke surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Al-Quran masih berkenan bersama kita sambil masuk ke surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak.
Al-Quran masih membawa kita ke surga sambil naik ke derajat yang tertinggi. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari'il Quran, kalau sudah selesai hisab, sudah masuk surga, yuqalu liqari'il Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, naik posisimu. Berarti banyak baca, banyak naik. Sedikit baca, sedikit naik. Bacalah dan naik darjatmu di dalam surga. Dan tartil sebagaimana kamu tartil di dunia, karena posisimu di dalam surga sesuai di mana kamu berhenti membaca. Kata Siti Aisyah melalui dasar hadis ini, apa kata Siti Aisyah? Adadu darajatil jannah bi'adadi ayil Quran. فليس في أهل الجنة أعلى درجة من أهل القرآن. Jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahli Al-Quran di dalam surga Allah. Masa itu manfaatnya luar biasa kita tidak mau. Belum lagi anak kita yang hafal akan menghadiahkan mahkota kepada orang tuanya. Belum lagi syafaat Al-Quran. Belum lagi Al-Quran akan membawa kita menjadi orang terdekat sama Allah. Karena di hari kiamat ada orang VIP spesial. Dibawa ke mana? Ini mereka terpilih menjadi dekat sama Allah. Keluarga Allah. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, ayo kita bersemangat. Jangan lewat satu hari bilang baca Quran. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Mohon doa restu agar insyaAllah mudah-mudahan program kami 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia berijazah dan sanad bisa terwujud. Selalu doa saya, ya Allah aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Semenjak 2011 ketika saya mendapatkan kehormatan anugerah dari Bapak Presiden Republik Indonesia di masa itu, Bapak SBY memberikan kepada saya warga negara Indonesia, saya merasa diri saya punya kewajiban terhadap Indonesia. Pertama, menjaga kebersatuan dan kebersamaan. Yang kedua, mencintai negara kita Indonesia. Yang ketiga, bagaimana bisa tetap menjaga kebersatuan dan untuk bersama-sama. Ada perbedaan ada, tapi tetap kita masih bersatu untuk menjaga keharmonisan dan rahmatan lil alamin. Yang terakhir, bagaimana saya bisa membawa masyarakat Indonesia insya-Allah semuanya menjadi keluarga Al-Quran, syafaatnya Al-Quran, dan kita bersama-sama kumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa terlipat dalam program 1 juta ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan niat kita, tulus kita, ikhlas kita, mudah-mudahan bisa terwujud menjadi kenyataan. Dan saksikan insya-Allah jemaah sekalian. Kalau kita tidak mensaksikannya di dunia, insya-Allah akan kita menyaksikannya nanti di akhirat. Betapa luar biasa perjuangan kita untuk Al-Quran. Akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga Al-Quran, keturunan Al-Quran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah menjadi penghafal Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran. Berikan kepada kami anak dan cucu hak salih salihah, anak dan cucu yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, atas izin-Mu kami sama-sama berkumpul di Masjid Agung ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jemaah sekalian, karena sudah mau waktu azan, kami ingin sebenarnya mensyiarkan tawaran beberapa wakaf yang kami bawa supaya kita melipatkan sebanyak-banyaknya jemaah yang berkenan menjadi keluarga besar 1 juta menghafal Al-Quran. Mohon doa restu, semoga insyaAllah perjuangan kita bersama. Saya tidak mau perjuangan saya, tapi milik kita bersama. Milik kita bersama, insyaAllah akan kita sama-sama dapat syafaatnya Al-Quran. Barakallahu fikum, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.